literasi numerik, literasi sains, dan literasi finansial. Tapi karena kita mengadopsinya dengan nama AKM, AKM adalah asesmen kompetensi minimal. Jadi dari 4 itu hanya 2 yang akan diujikan di siswa kita, ditambah dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dari 3 itu tadi, Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah akan ikut mengerjakan yang SLB atau survei lingkungan belajar. Tapi kebutuhannya memang harus menggunakan kurikulum tematik tadi, kemudian mengerjakan penugasan untuk siswa yang berhubungan dengan kurikulum tematik, jadi bisa dijadikan portofolio juga nantinya. Kemudian menyusun soal-soal AKM untuk kita berikan ke anak-anak agar mereka siap untuk mengikuti AKM yang akan diadakan bulan Maret gitu ya. Maret. Ya, itu saja tambahan dari saya. Saya berikan ke ini. Baik, terima kasih Pak Ferry. Tepuk tangan untuk Pak Ferry. Nanti ibu-ibu fasilitator yang cantik-cantik, yang sangat mudah berkarya, monggo kalau akan menambahkan. Ini kembali saya ulas bahwa Indonesia kan sekarang punya gawe besar, adanya menyongsong asesmen nasional. Nah, ini kita patut memahami bahwa ada 3 hal ya yang penting tadi. Asesmen nasional ini dibagi dari 3 hal yang penting, ada instrumennya, ada 3 hal yang akan diungkap sehingga dari Kementerian Pendidikan ini memperoleh data yang valid tentang potret pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian nanti akan ada kebijakan yang akan dibuat itu seperti apa. Nah, kita sebagai pelaku pendidikan, sebagai pendidik ini mempersiapkan. Nah, seperti yang dicontohkan kemarin oleh Pak Lutfi, kita akan dipotret. Jadi Kemendikbud itu ingin memotret Indonesia itu sebenarnya seperti apa pendidikannya. Karena selama ini kita akui sumber daya manusia, sumber daya alam Indonesia itu luar biasa. Banyak siswa kita itu berpotensi meraih berbagai juara di tingkat internasional. Namun ketika ada pengukuran asesmen ini tidak muncul. Kita memang memiliki berbagai kendala. Ya, salah satunya adalah kita mengakui administrasi misalnya. Murid kita itu lombanya banyak yang menang, tetapi terkadang kita secara administrasi belum tercatat, sehingga ketika ditanya itu tidak muncul bukti fisiknya. Ya, itu adalah salah satu contoh saja. Nah, maka dari itu ada 3 hal jenis instrumen yang akan digunakan oleh Kemendikbud ini benar-benar kita siapkan. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, ya, yang kita singkat AKM. Kemudian fungsi dan manfaatnya ini ada 2 hal. Di AKM itu dipecah lagi menjadi 2 yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah literasi membaca. Kemudian yang kedua literasi numerik. Nah, literasi membaca ini kalau senafas dengan materi pelajaran bahasa Indonesia ya Pak Ferry ya. Nah, yaitu ini kita diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, di sini siswa kita ya, ini sebagai gambaran awal juga dari hasil tes psikologi kemarin dengan kerjasama dengan Pak Sultan. Ini titik bahwa siswa kita ini kemampuan literasinya masih kurang, sehingga diharapkan ketika kita melakukan pembelajaran atau pembimbingan ini kita ajak anak-anak untuk bercerita, berkisah. Misalnya kalau akan membahas tentang perkalian, nah kita memberikan gambaran cerita. Ada seorang anak bernama A misalnya
membeli buah jeruk. Nah itu jadi diajak untuk bercerita karena anak-anak ini masih kurang dalam kemampuannya untuk membaca. Dan ini juga terbukti ketika ada soal uraian membaca masih kurang ya untuk membaca sehingga anak-anak gampang terkecoh. Nah ini perlu kita biasakan, kita pandu bersama agar anak-anak ini muncul suatu kebiasaan dan menggemari membaca, khususnya untuk mata pelajaran yang akan diukur, yaitu ada pelajaran bahasa Indonesia, kemudian pelajaran sains atau IPA, dan satunya adalah matematika. Kemudian AKM yang kedua yang perlu kita sentuh ke anak-anak, yang kita perlu dampingi dan dibimbing, itu adalah literasi numerik. Nah, numerik ini berkaitan dengan angka-angka secara mudahnya. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, ini literasi numerik ya, dibiasakan untuk mengolah data. Nah, sehingga anak-anak ini juga berlatih berpikir kritis. Kemudian yang kedua, asesmen nasional yang akan dipotret itu adalah survei karakter. Nah, ini adalah hal penting yang kita bangun bersama. Untuk fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional, mengukur 6 aspek profil belajar Pancasila: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini adalah PR kita bersama. Apalagi sekarang ini kita sudah jarang bertemu karena adanya COVID, sehingga anak-anak belajar dari rumah, kemudian juga ada variasi datang ke sekolah. Survei karakter ini kita tanamkan kalau di hari normal di sekolah kita sudah banyak. Nah, ini tinggal penguatan kembali seperti anak-anak membudayakan 5S. Nah, ini terutama kelas 7 nanti diharapkan anak-anak ini sudah tahu ketika ada angket yang muncul tentang pembudayaan karakter. Apakah di sekolah Anda sudah ada pembudayaan untuk sopan santun? Nah, ini kalau anak-anak tidak diberitahu kan tidak mengetahui hal tersebut. Kalau kelas 8 dan 9 sudah pernah secara praktek tatap muka di sekolah, sudah pernah sering membiasakan seperti itu. Untuk sopan santun, kemudian juga ada di sekolah kita ada banyak ya Bapak Ibu ya, budaya pembudayaan karakter, ada sholat Jumat berjamaah, kemudian untuk yang perempuan, untuk kelas religi penguatan. Nah, ini perlu kita pahamkan, terutama anak-anak kelas 7 yang belum pernah secara normal datang ke sekolah. Ketika datang ke sini pada program yang lalu, baik itu learning konsultatif maupun ada guru kunjung, ini sifatnya kan masih konsultasi. Nah, untuk penanaman karakter agar kita nanti ketika dipotret anak-anak ini bisa menjawab dengan tepat. Nah, ini perlu kita terus untuk informasikan dan mengajak bersama untuk membiasakan. Kemudian yang ketiga, sebagai potret instrumen yang akan diberikan adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini evaluasi kami ketika anak-anak didatangkan kemarin penilaian akhir semester. Ketika giliran kelas 9 di minggu pertama, Senin dan hari Kamis, ini kita tidak menemui kendala yang berarti. Anak-anak sudah hafal dengan Dena sekolah ya. Padahal Dena itu sudah kita share ya ke anak-anak di grup paguyuban, di grup wali kelas. Nah, tetapi ketika kita giliran jadwalnya kelas 7, nah ini agak bingung ya. Yang lucu kemarin itu sempat diceritakan oleh Bu Alfia bahwa ada anak kelas 7 itu sudah duduk di ruang tertentu, ditanya, "Kamu kelas berapa, Nak?" "Kelas 7." "Kamu ruang mana?" "Enggak tahu, saya di sini, Bu." "Kenapa kok di sini?" "Ada teman saya." "Loh, temanmu mana?" "Teman SD." Nah, jadi terutama Bapak Ibu yang membimbing atau
mendapatkan tugas untuk mendampingi anak-anak kelas 7, ini PR-nya lebih harus lebih intens karena anak-anak ini belum pernah terbiasa melihat lingkungan yang ada di sekolah. Jadi dengar saja itu masih bingung. Kalau kelas 9 sudah hafal, sudah tahu di mana toiletnya, di mana kelasnya. Nah, ini perlu kita sering mengingatkan. Jadi anak-anak sehingga tidak bingung dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, lingkungan belajar ini tidak hanya tempat untuk belajar, tapi juga fasilitas yang mendukung untuk pembelajaran. Misalnya ada lab komputer, itu ada berapa ruang, nah ini perlu disentuh. Kemudian toiletnya ada berapa, perpusnya ada di mana, ini nanti dimunculkan di survei lingkungan belajar. Kalau kelas 9 dan 8 insya Allah sudah familiar, sudah paham. Nah, ini yang kelas 7. Nah, ini kita harus sering untuk memberikan informasi-informasi. Nah, kemudian AKM berbasis komputer ini kemarin dari informasi dari Pak Lufi seringkali diingatkan bahwa bersifat adaptif. Nah, jadi ketika anak-anak menjawab, jawabannya benar, maka soal berikutnya lebih hot. Nah, ketika kurang tepat, maka akan sesuai dengan soal yang dijawab. Seperti itu. Nih, itu adalah refleksi pertemuan kita kemarin. Jadi sehingga kita lebih paham lagi dan lebih mengingat lagi untuk apa yang akan kita persiapkan untuk kita dipotret oleh Kemendikbud. Ada 3 hal tadi untuk memberikan gambaran bahwa pendidikan terutama khususnya di SMP Negeri 1 Taman kita sudah siap. Insya Allah ya Bapak Ibu. Siap. Monggo bisa ibu-ibu fasilitator menambahkan. Monggo.